akan menyampaikan tausiah atau kuliah subuh pada pagi hari ini dengan tema memaknai Idul Fitri dalam upaya meningkatkan mutu dakwah sosial dan pendidikan Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Pada Ustadz Adi Hidayat, kami persilakan. Bismillah. Sebelumnya saya minta maaf, saya duduk sedikit lebih tinggi dari Bapak Ibu sekalian. Tidak mengurangi kemuliaan Bapak Ibu sekalian, ini untuk sekedar terlihat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-hamda miftahan lidhikri wa dalilan ala alaihi wa 'azamatihi wa sababan lil mazidi min fadli. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim ar-rasulil amin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Ya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati, kami muliakan Ketua Umum YPI Al-Azhar Bapak Dr. Fuad Bawazir, yang dengan kerendahan hati beserta seluruh staf tadi menemui kami di awal sebelum kita bergabung di masjid ini. Atallahu amrahu bil yumni wal barakah. Semoga Allah senantiasa memberikan berkah dalam perjalanan usia beliau dan seluruhnya. Seluruh keluarga besar YPI Al-Azhar yang tadi telah disebutkan oleh MC, kami mengawali perjumpaan kita ini dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga di milad yang ke-73 ini seluruh keluarga besar Al-Azhar senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diselimuti kemuliaan, kebaikan hingga kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebahagiaan sejati seperti yang dibacakan di penghujung An-Naba di rakaat pertama tadi. Momentum ini belum jauh dari Idul Fitr. Kurang lebih kita baru 13 hari mengawali Idul Fitri di bulan Syawal tahun 1446 Hijrah. Untuk itu kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa kullu 'amin wa nahnu bi khair minal 'aidin wal faizin. Bapak Ibu sekalian, kata Idul Fitri berasal seperti kita ketahui dari dua unsur pokok kata utama. Ada Idun, ada Fitrun. Masing-masing memiliki makna, dan bila dua kata ini digabungkan menjadi satu, maka terciptalah makna yang lebih komprehensif, lebih luas, lebih dalam. Bila dikaitkan dengan tiga harapan, baik itu yang tertulis di sini di aspek dakwah, sosial ataupun pendidikan, maka ia bukan hanya menjadi gabungan dari dua unsur kata, tapi juga menjadi kurikulum dan pedoman yang memberikan spirit dalam menjalani sifat-sifat dakwah, sosial ataupun pendidikan, khususnya di lingkungan YPI Al-Azhar ini. Kita merefresh kembali, saya tidak bermaksud untuk mengajarkan, karena di sini sudah banyak pengajar, para guru, para ulama. Tapi mungkin akan lebih indah kalau sharing subuh ini mengingatkan kembali apa yang pernah kita kaji bersama. Kata Id disebutkan diantaranya oleh, saya ambil contoh Ibnu Manzur. Ya, Ibnu Manzur namanya Mukrim. Dia lahir di tahun 630 Hijrah. Ada yang menyebutkan di Tunisia,
ada yang menyebutkan di Tripoli, kemudian wafat, dedikasi pengabdiannya terhadap ilmu, saking dalamnya menjadikan fokus beliau itu sampai ujung hayatnya itu buta matanya. Kesibukannya dalam menelaah, mengkaji, membaca, menulis, melahirkan karya, dan mengajar. Dedikasi ini menjadikan seluruh bagian tubuhnya utuh untuk mengabdi sampai di penghujung hayatnya matanya buta. Ya, itu sama dengan Imam At-Tirmidzi itu. Imam At-Tirmidzi, Muhammad nama aslinya, tumbuh berkembang di Tirmidzi, dikenal dengan At-Tirmidzi. Itu ujung hayatnya itu juga buta matanya. Ya, saking dedikasinya dipersembahkan utuh dengan ilmu. Nah, Ibnu Manzur ini menulis kitab yang populer di bidang bahasa, namanya Mu'jam Lisanul Arab, menghimpun 5 pokok mu'jam utama. Nanti ada As-Sihah, Tahdhibul Lughah, dan selainnya. 5 mu'jam dihimpun jadi satu, dinamakan dengan Lisanul Arab. Yang menarik, dari 80.000 entry kata di dalam kitab Lisanul Arab 9 jilid ini, kalau kita menelusuri kata id dari ada ya'udu, kita akan temukan beberapa pemaknaan yang dari pemaknaan ini nanti kita temukan penafsiran dari para ulama tafsir, baik yang klasik ataupun kontemporer. Ada sesuatu yang sangat menarik. Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui, kata id berasal dari akar kata ada ya'udu, yang maknanya tidak jauh dari berpulang, kembali ke asal mula. Jadi kalau ada, kita berasal dari satu titik, ya, kemarin mudik kan ya, mudik tuh, ada yang dari, maaf misalnya Jawa Tengah, ya, aktivitas di Jakarta, kembali pulang ke asal mula, ia tumbuh, ia lahir, ia beraktivitas, yang membentuk karakter awalnya, itu disebut dengan id, ada ya'udu, kembali pulang ke asal. Adat, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, adat, tradisi, budaya. Kenapa disebut adat? Karena ia adalah pendidikan asal dari lingkungan tempat kita tinggal yang membentuk karakter awal. Tempat kita pulang kembali kepada Allah disebut dengan ma'ad, tempat pulang. Ya, Quran surah Al-Qasas di ayat ke-85, ya. Innalladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Ya, sungguh Muhammad, aku tegaskan dan tanamkan itu pada hatimu yang paling dalam. Jadi seperti kita ketahui, kalau ada kata inna di depan, ya, harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabar mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Ya, pemaknaan balaghahnya begini. Ya, nasab itu menancapkan sesuatu dengan kuat dan tidak goyah. Nasabar rajulu asahu fil ardi. Seseorang menancapkan tongkat dengan kuat, tidak goyah. Kalau ada informasi di Quran dibuka dengan inna, itu bukan hanya menasabkan, menjadikan kalimat setelahnya berharakat fathah kalau dia tunggal, atau dia menggunakan ya kalau mudzakkar salim, atau kasrah kalau muannats salim. Tapi di balaghah, tancapkan informasi ini dalam hati dengan kuat dan jangan pernah goyah. Muhammad, tancapkan ini dalam hatimu dengan kuat dan jangan kau ragu. Sungguh yang telah memfardukan kepada engkau Al-Quran untuk dijelaskan dan menjadi pedoman hidup. Dalam kehidupan ini pasti akan mengembalikan engkau kepada tempat pulang yang utama. Ma'ad. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah punya kitab namanya Zadul Ma'ad. Jadi kalau kemarin sebelum Ramadan kita mudik, kata Allah, yang mewajibkan Quran pada kita sebagai pedoman hidup pasti akan mengembalikan kita mudik pada tempat asli kita. Jadi dunia ini bukan tempat tinggal, Pak, tapi tempat meninggal. Ya, bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Tempat tinggal kita bukan di sini. Ya, karena saat Adam dan Hawa alaihi wassalam pertama diciptakan, tempatnya sudah jelas. Oleh Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Engkau berjanji, berkomitmen saat pulang nanti aku tagih perjanjian itu. Tempat pulangnya ma'ad, sifat perjanjiannya disebut dengan mi'ad.
Ada perjanjian ibadah. Kalau sudah keluar syahadat asyhadu an la ilaha illallah, bala syahidna, apa perjanjian ibadahnya? Nanti kita urutkan ke tema ini. Maka pindah ke Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Innani anallah, sungguh aku tegaskan dan tanamkan itu pada jiwamu yang paling dalam, jangan pernah ragu. Akulah Allah. La ilaha illa ana. Nah, ini fitrah ketuhanan, Pak. Bu ya. Jadi fitrah ketuhanan itu menjadikan Allah pede mendeklarasikan sebagai Tuhan. Dan ini nggak ditemukan dalam kitab manapun. Jadi hanya Tuhan yang pede sebagai Tuhan mengatakan dia Tuhan. Pak Fuad sebagai ketua umum kan bisa mengatakan saya ketua umum. Ya. Tapi yang lain kan nggak bisa. Karena ada fitrah keketua umuman gitu. Ya? Nah, yang lain nggak bisa. Yang bukan Tuhan nggak bisa mengatakan saya Tuhan. Makanya Bapak Ibu mau dicek di kitab manapun yang disucikan, tidak ada statement di situ mengatakan saya Tuhan, sembah saya. Karena tidak mungkin manusia yang punya fitrah ketuhanan bisa mendeklarasikan sebagai Tuhan. Cuma di Al-Quran Bapak Ibu akan temukan kalimat ini. Saya Allah, la ilaha illa ana, satu-satunya Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah. Fa'budni, jika engkau sudah mendeklarasikan aku sebagai Tuhan, maka buktikan kebertuhananmu dengan menyembahku. Komitmen kedua, komitmen ibadah. Ya, ada komitmen yang pertama, komitmen akidah. Komitmen kedua, komitmen ibadah. Wa aqimis salata li dzikri, dan buktikan ibadahmu itu, tunjukkan yang pertama lewat salat. Jadi salat itu bukan sekedar ibadah, tapi yang mengkonfirmasi kebertuhanan kita kepada Allah. Dan itulah saat ma'ad pulang akan ditagih komitmen itu. Ini yang Nabi sampaikan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Amal pertama yang akan dihisab oleh Allah itu salatnya. Bukan sekedar amalan pertama hisab, tapi itu komitmen ibadah kita, mi'ad kita yang pertama dikonfirmasi oleh Allah yang menyatakan kebertuhanan kita kepadanya. Ini hanya menjelaskan tentang ma'ad, kemudian mi'ad. Bila digabungkan seluruh komitmen ini, komitmen akidah, komitmen ibadah, nanti ada komitmen akhlak, ada komitmen muamalah. Tempatnya digabungkan dan ditampilkan dalam satu kata, maka bertemulah dengan kata utama disebut dengan Eid namanya. Disebut dengan apa? Eid. Jadi ada ma'ad, ada mi'ad, ada Eid. Jadi kalau kesadaran tentang waktu pulang, perjanjian Allah bahwa kita akan pulang, ya, kenyamanan kita merasakan perlindungan Allah di dalamnya, disatukan seluruh makna ini, maka muncullah kata Id. Jadi kalau kita turunkan, saya mohon izin berdiri. Dalam kata Id ini bukan sekedar pulang, ya, tapi satu, ada unsur kebahagiaan di dalamnya. Mohon maaf saya detilkan sebentar sebelum kita masuk ke intinya. Bapak Ibu masih ingat tidak? Tadi waktu saya katakan kutipan Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172 dalam perjanjian syahadat, Allah menyebutkan namanya dengan nama apa? Alastu birabbikum. Kenapa menggunakan kata Rabb? Kenapa Allah tidak mengatakan alastu birahmanikum? Di ayat lain kan, Qulil Allah awil Rahman, ya? Quran surah 17 itu ayat 110. Kenapa di sini Allah tidak mengatakan alastu bi Allahikum, alastu bi rahmanikum, alastu bi rahimikum? Kenapa yang dipilih Rabb? Karena di dalamnya ada sifat rububiyah yang memberikan jaminan kenyamanan dan kebahagiaan untuk hambanya. Dari rububiyah ini nanti muncul kata Rabb. Turunan pendeknya disebut murabbi. Sifatnya disebut dengan tarbiyah. Bertemu kita di sini di aspek yang terakhir. Ya. Rabb adalah nama yang melekat pada Allah untuk memberikan kesan satu sifat perhatian yang luas dan mendalam, sifat kasih sayang tanpa batas yang memberikan seluruh kebutuhan, dan sifat sangat perasa yang memberikan pendampingan dari kesalahan untuk kembali menjadi baik. Itu Rabb namanya. Jadi kalau dalam bahasa bebasnya gini Pak,
Mau nggak engkau komitmen menjadikan aku Tuhan yang akan merawatmu dalam kehidupanmu, memberikan kebutuhan saat engkau memerlukan, menyembuhkan kalau engkau sakit, memaafkan kalau engkau salah, mengampuni kalau engkau berdosa, memberi kalau engkau membutuhkan. Jika ada seorang mengatakan pada Bapak sepulang dari masjid ini, Bu, mau nggak ikut saya? Semua kebutuhan saya berikan, kalau salah saya maafkan, kalau butuh saya kemudian cukupkan, kalau sakit saya dampingi sampai sembuh lagi. Kira-kira jawaban Bapak Ibu iya atau berpikir? Iya kan? Iya kan? Senang atau tidak? Senang kan? Maka komitmen pertama yang dihadirkan dari kata Rabb ini menghadirkan kata sayang, kata nyaman, kata membahagiakan. Maka ketemulah di sini titik awal kata id. Ketika disebutkan baik di dalam Al-Quran, dalam hadis ataupun dalam bahasa Arab, tidak hanya menunjuk makna pulang atau kembali ke asal, tapi membawa nuansa sesuatu yang menyenangkan dan membahagiakan. Satu. Kalau saya urutkan ini mubazir kalau nggak dipakai ini. Jadi saya urutkan satu ya supaya tercatat nih pelan-pelan. Ibu maaf di belakang kelihatan nggak? Kelihatan ya, alhamdulillah. Ya, memang keluarga besar YPI Al-Azhar ini imannya luar biasa. Belum saya tulis sudah kelihatan deh. Walaupun ada layar saya tulis dulu baru kelihatan ya. Nah, sekarang izinkan saya untuk melambatkan dan mempelankan urutan kajian supaya mudah untuk ditangkap. Jadi saya anggap cukup untuk pengantar nih. Ingin kita masuk sini. Selain memiliki makna pulang atau kembali ke asal, kembali ke asal mula, juga membawa kesan sesuatu yang menyenangkan, senang, nyaman, bahagia. Ini satu dulu ya, kesan. Karena kesan ini jarang ditangkap nih. Jadi bagaimana caranya pulang itu bahagia? Pulang itu tenang. Makanya panggilan bagi insan beriman, hamba Allah yang memahami makna ini, itu panggilan pulang ini panggilan tenang, Pak. Bu, coba lihat Quran surah ke-89 tuh, ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Hei jiwa-jiwa yang tenang, yang sudah nyaman, yang enak, yuk pulang. Jadi Allah itu mengajak pulang dengan ketenangan, kenyamanan. Aku senang dengan pekerjaanmu ini, engkau pun akan senang dengan apresiasi yang akan aku berikan. Jadilah golongan hambaku yang diapresiasi, dan ini aku tampakkan surga dari hasil pekerjaanmu. Di dalam sakaratul maut itu kenapa sering orang tersenyum, nyaman? Karena ditampakkan itu tempat kembali dia. Surganya ditampakkan. Ini ayatnya. Ya, makanya Siti Asyah itu ketika akan dieksekusi oleh Firaun kan tersenyum kan? Di sejarahnya kan? Ya. Kenapa tersenyum? Karena bermohon pada Allah. Sebelum meninggal, ya Allah, mohon tampakkan dulu tempatku untuk pulang istanaku itu. Aku minta bangunkan istana di surga, ya, sebagai pertaruhan dari imanku saat ini. Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Ditampakkan istananya di surga itu, senyum beliau. Komen Firaun kan? Komennya itu langsung di dislike aja itu. Gak usah disubscribe. Nah, ini perempuan mau dihukum, dieksekusi kok senyum? Karena ditampakkan tempat pulangnya. Dan inilah yang menjadi fitrah dalam kehidupan kita. Umumnya kalau orang mudik pasti senang, Pak. Gak ada orang mudik itu yang gak senang. Nah, kemarin mudik senang gak? Senang kan? Nah, jadi sifat pulang itu kalau mudik pasti senang. Dan fitrahnya apa? Allah mengajarkan teladan sebelum pulang. Ini loh tempatnya aku tampakkan, indah, bagus. Jadi fitrah. Coba, sebelum pulang itu kalau kita kontak mau pulang, rumah dibersihkan kan? Hah? Kue diada-adakan kan? Hah? Bahkan kreativitas tinggi kan? Ya, kalengnya itu kaleng biskuit, isinya rangginang kan? Nah, dulu begitu ya. Semua diada-adakan, rumah dicat, ditampilkan bagus. Karena sifat pulang itu menyenangkan.
bagi yang punya bekal. Itu kan? Bagi yang punya bekal. Makanya orang pulang kan bekalnya disiapkan dulu ya. Untuk setahun ke depan itu. Ya, sekarang banyak kreatif kemarin tuh waktu pulang. Ya, motornya bebek, bekalnya singa, kan? Belakang tuh ada dus dituliskan, aku pulang sayang, mama tunggu aku. Karena senang. Orang yang tak punya bekal, tak siap pulang. Saya pernah tanya anak, kenapa nggak pulang? Nggak ada bekal, Ustaz. Ya, nah ini gambaran fitrah yang Allah tanamkan pada diri kita untuk mengkonfirmasi mudik yang lebih besar lagi. Allah yang katakan pada diri kita, fitrah mudik itu senang. Fitrah mudik itu membahagiakan kalau engkau punya bekal. Itulah sebabnya kenapa suasana bahagia ini ditampakkan di awal kata Id setelah Ramadan, karena kita berbekal sebulan sebelumnya. Berbekal dengan sholat, berbekal dengan sedekah, berbekal dengan Al-Quran, berbekal dengan ibadah. Jadi jangan hanya lihat Idnya dengan kumpul, makan, pakai pakaian baru. Ya. Lihat ke belakang 30 harinya. Bekal inilah yang mendorong kita berbahagia, mengekspresikan kemuliaan kebahagiaan, karena akan kembali ke asal mula, makan lagi, minum lagi, beraktivitas seperti 11 bulan berikutnya, dengan bekal yang telah kita siapkan selama 11 bulan sebelumnya. Id, bila disebutkan bahkan dalam Al-Quran, itu selalu menampilkan kebahagiaan. Kata Id pertama disebutkan di Quran surah kelima di ayat 114. Surah Al-Ma'idah. Qala Isa ibn Maryam, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink. Nah, jangan putus ya. Sampai 'idan li awwalina wa akhirina. Teruskan wa ayatan mink. Ini konfirmasi terakhirnya. Lalu saya masuk ke inti bahasan. Berkata Isa bin Maryam alaihissalam, di sini pakai bin. Ya. Ada yang keliru memahami kalau bin itu selalu diasosiasikan untuk siapa? Ayah ke laki-laki ya. Bin itu singkatan dari ibnun, artinya anak laki-laki. Ya. Binti singkatan dari ibnatun, anak perempuan. Maryam itu cuma punya satu anak laki-laki, namanya Isa. Isa anak laki-lakinya Maryam. Bahasa Arabnya Isa bin Maryam. Jelas ya? Baik, dan satu-satunya perempuan Bu yang mengandung, melahirkan, bahasa Qur'annya tanpa disentuh laki-laki manapun. Tanpa disentuh. Walam yamsasni bashar, tanpa disentuh. Detail sekali Quran. Ya, karena sekalipun nanti ada yang namanya Maryam di kemudian hari, ya kan? Kalaupun mengandung, melahirkan tanpa bapak, itu banyak. Tapi yang tak pernah disentuh laki-laki manapun cuma Maryam binti Imran. Itulah sebabnya ada kaidah dalam tafsir, kalau disebutkan nama jelasnya dengan bin dan bintinya, ini menunjukkan peristiwa ini tidak akan terjadi lagi di masa depan kecuali pada tokoh ini saja. Isa, anak laki-lakinya Maryam, mengatakan, menjawab permintaan umatnya pada masa itu, ya Allah, Allahumma, bentuk halus dari kata ya Allah. Allahumma, bentuk halus dari ya Allah. Ini adab dalam Al-Quran. Kalau kita ingin berdoa, lembutkan hati kita, haluskan dan tawadhu'kan. Itu kaidahnya di Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan, ya, minal jahri. Ya, tundukkan hatimu, lembutkan dan mohon dengan penuh ketawaduan. Jadi kalimat ya Allah itu masih netral. Masih netral, masih umum. Anda keluar, lihat langit gelap, Anda katakan ya Allah. Kepleset, ya Allah. Macet, ya Allah. Ini menunjukkan ada fitrah ketuhanan. Tapi kalau kita gabungkan kata ya Allah jadi bentuk halus, maka bacaannya Allahumma. Ya. Allahumma Rabbana, ya Allah, yang mengatakan kepada kami dalam perjanjian, Engkau pasti memberi saat dibutuhkan. Engkau yang merawat, Engkau yang memberikan perhatian. Mohon dengan semua sifat rububiyahmu yang merawat kami, mendidik kami, mengarahkan kami. Perhatikan kalimatnya. Mohon turunkanlah secara spesial hidangan dari langit khusus. Idan.
Kalimatnya pakai ini, Idan. Diterjemahkan di mushaf itu raya kan? Ya. Raya itu kan hari raya membawa kebahagiaan kan? Itu maknanya. Jadi makna pertama, ya Allah turunkan makanan dari langit. Yang pertama, sifatnya idan, yang memberikan kebahagiaan, kenyamanan, kesenangan bagi kami. Ini. Ini maknanya. Karena itu begitu melihat makanan itu senang. Ya, nyaman, senang. Tapi dalam saat yang bersamaan, Id juga punya arti kembali ke awal. Jadi kesenangan itu bukan hanya menghadirkan kita merasa bahagia, kemudian kebahagiaan itu menstimulus nafsu untuk menghadirkan permintaan apa saja, bukan itu poinnya. Bagi insan beriman, kesenangan, kebahagiaan itu mengembalikan ia kepada fitrah asalnya untuk mengenal Allah. Dan supaya kami senang, bahagia, menjadikan ini hari raya yang dengan itu kami kembali kenal kepadamu ya Allah, kembali ingat kepadamu. Karena itulah Imam Ibnu Jarir At-Tabari ketika menafsirkan kata ini, beliau mengatakan, lihat kalimatnya, na'budullaha. Awas, na'budullaha. Dengan adanya hidangan yang turun ini, kami kembali pulang, ingat untuk kenal Allah lagi, menyembah Allah lagi, wa nusalli lahu, kami tingkatkan sholatnya lagi kepada Allah. Karena apa? Karena apa yang kami mintakan Allah turunkan membahagiakan hati kami, dan kebahagiaan itu mengembalikan kami untuk kenal Allah lagi. Oke. Sekarang 13 hari dari Id, 73 tahun dari miladnya Al-Azhar, dengan 200 sekolah, 65.000 siswa. Masjidnya Masjid Agung. Saya terakhir ke sini sebelum Covid, lewat jalur yang sama. Naik dari tangga bawah itu ada 30 anak tangga. Tadi saya masih hitung sama jumlahnya itu. Tangga kecil ini kemudian naik lagi, masih sama jalurnya itu. Tapi bedanya sekarang sudah 200, sekarang sudah 65.000. Sudah luar biasa banyak. Senang ya? Bahagia ya? Dari semua keluarga besar Al-Azhar, YPI Al-Azhar yang senang, yang bahagia ini, berapa yang kebahagiaannya mengembalikan ia untuk ingat kepada Allah? Dari 73 tahun capaian yang telah diraih sampai detik ini, berapa bagian dari 73 tahun ini yang mengingatkan kita kembali kepada Allah? Itu dulu pertanyaan dasarnya. Kita bisa bahagia dengan makanan, dengan minuman, dengan pakaian, dengan capaian. Tapi pertanyaan pertama adalah, berapa di antara capaian itu yang mengingatkan kembali kita kepada Allah? Dan dengan ingatan itulah semua karya yang telah kita bangun selama 73 tahun punya nilai di hadapan Allah. Itulah sebabnya kenapa kalimat Qur'annya tidak berhenti li awwalina wa akhirina. Capaian ini menjadi pengingat untuk generasi awal senior dan generasi mendatang yang meneruskan legasinya. Di masa Nabi Isa untuk umatnya saat itu, dan pertanda umatnya nanti yang datang belakangan sebelum bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jaga nih supaya ingat Allah, konsisten sholat, jangan menyimpang dari akidah, jangan menyimpang dari ibadah, sampai munculnya nanti Nabi terakhir yang paling agung yang melengkapi semua ini. Itu nanti diterangkan di Quran surat As-Saff ayat yang ke-6 itu. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Disampaikan, jaga kita ini ya, jaga hidangan ini ya, dekati Allah ya, jangan jauh dari Allah. Kita senang dikabulkan sama Allah, kita diberikan hidangan spesial dari langit, tapi jangan sampai menjadikan semua nikmat ini lupa dengan Allah. Ingat ini, jaga li awalina untuk generasi sekarang kita yang hadir, wa akhirina, dan viralkan ini setiap generasi sampai ke ujungnya. Kapan ujungnya? Bertemu dengan Nabi terakhir yang agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tarik dengan rumus al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Hukum berlaku karena keumuman lafadznya, bukan karena khusus sebabnya. Maka generasi awal 73 tahun yang lalu, sebelum semua kemewahan, kebagusan, kebanyakan yang tampil dengan usia 73 tahun ini, yang masih sederhana, dengan keikhlasannya. Coba refleksinya dibangun lagi Pak.
Dulu waktu YPI ini didirikan, alasan utamanya apa? Bukankah keikhlasan untuk mendapatkan ridha Allah? Bukankah keinginan meningkatkan supaya orang kenal Allah? Bukankah menjadi wasilah dakwah dalam kehidupan? Coba cek selama 73 tahun, bergeser gak? Hati-hati, coba dicek lagi. Karena viral dari awal itu, jaga tuh setiap generasi agar memegang teguh fondasi ini. Jangan sampai kebahagiaannya ketika sekolahnya makin besar, tapi siswinya lepas kerudung. Maaf ya, coba sharing aja. Ya, gak kenal Allah. Jangan makin banyak muridnya, tapi gak kenal Allah. Karena masuk YPI Al-Azhar itu bedanya dengan sekolah lain. Ketika masuk kenal Allah. Ada kata Islam di dalamnya. I-nya di situ Islam kan? Ya kan? Islam kan? Hah? Yayasan pendidikan Islam. Pesantren? Pesantren lah gitu. Nah, sekarang dari semua yang berada di dalamnya 60.000 plus pengurus, ya berapa dari dasar-dasar keislaman yang sudah melekat pada jiwanya? Dan itu dihisap. Nah, ini bagian pertamanya. Dan di awalina wa akhirina, viralkan ini, kita bahagia, patut bahagia dengan capaian ini. Sekolah banyak, bahagia kita. Harus, karena fitrahnya ini. Aneh kalau ada peresmian sekolah baru nggak bahagia, itu aneh itu. Ya, mesti bahagia. Ungkapkan kebahagiaan. Makan boleh. Karena hidangan maidah itu kan makan. Nah, makanya kalau ada milad nggak ada makanan boleh protes tuh. Ya? Tapi dalam saat yang sama coba ditanya, sampai 73 tahun ini satu-satu sudah kenal Allah belum? Ya? Sudah dekat dengan Allah belum? Bedanya sebelum masuk YPI dengan setelah masuk itu bagaimana? Nah, karena ada sifat apa ketika kita berbicara tentang pendidikan? Itu bukan pengajaran. Anda menempatkan materi pendidikan, bukan pengajaran. Jadi masyayikh, para guru-guru tahu betul. Di bahasa Arab itu pendidikan disebutnya tarbiyah. Ya, pengajaran disebut dengan ta'lim. Ta'lim, proses transfer informasi dari satu pihak ke pihak lain yang tidak menuntut perubahan perilaku. Yang penting tahu. Ya. Jadi kalau ada sekolah mengajarkan misalnya ta'lim hanya pengajaran saja, dia tidak akan menuntut apakah siswanya mengamalkan atau tidak, terserah. Mempraktekkan atau tidak, itu bukan pikiran. Yang penting apa yang saya sampaikan, siswa tangkap itu, dia tahu. Ujian lulus, nilai bagus, itu ta'lim. Tapi ketika Anda kemudian cantumkan pendidikan, tarbiyah, pengajarnya, pendidiknya disebut murabbi, mengambil sebagian sifat keteladanan dari sifat Rabb. Siapa itu murabbi? Dia bukan hanya mentransfer pengetahuan dari dirinya, tapi mengamati, melihat siapa anak didiknya. Ada karakter apa di anak didiknya? Apa kehususan yang dia miliki? Bagaimana yang setiap disampaikan itu apakah diamalkan atau tidak? Dia mengajarkan hari ini materi sholat, dia cek anak-anaknya sholat gak? Ke masjid gak? Dia tunjukkan lebih dahulu, ketika tiba waktunya sholat, dia mengajarkan tentang sholat, gurunya berangkat duluan ke masjid untuk menunjukkan ini yang Bapak ajarkan, ini yang Ibu sampaikan. Itulah murabbi. Karena itu pekerjaan murabbi dalam tarbiyah di Al-Quran tidak masuk kategori dakwah, tapi masuk kategori ma'ruf. Coba lihat ya. Kalau dakwah, pasangannya khair. Kalau amr, pasangannya ma'ruf. Pendidik itu bukan cuma mengajak lagi, tapi sudah memerintahkan, mengajarkan untuk dipraktekkan. Ketika Allah bicara tentang dakwah menggunakan khair, ketika bicara tentang amar menggunakan ma'ruf. Lihat kalimatnya. Quran surah ketiga ayat 104 misalnya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal wa ya'muruna bil. Apa bedanya tuh khair dengan ma'ruf? Sama-sama baik ya Pak, Bu ya? Ada 6 kebaikan dalam Al-Quran. Ada tayyib, ada khair, ada ma'ruf, ada ihsan, ada soleh. Yang keenam, bir. Ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ada 6. Kalau kebaikannya secara fisik saja, sehat tubuhnya, bagus, baik, ya, itu disebut tayyib namanya.
Makanya di Al-Azhar ditekankan siswa supaya sehat, olahraganya bagus, makanannya yang menyehatkan, ya. Quran surah 2 ayat 168, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ketika fisiknya baik, bagus, orang Arab tanya, kaifa haluk ya akhi? Alhamdulillah ana thayyib. Maksudnya badannya sehat. Tapi kan ada yang sehat, bagus, bajunya bagus, fisiknya bagus, tapi dia 2 kali puasa, 2 kali lebaran nggak pulang-pulang, deh. Thayyib namanya, ya? Berarti dia bagus fisiknya, tapi belum bagus sifatnya. Ketika sifat-sifat kebaikan dikumpulkan pada dirinya, itu khair namanya. Jujur, itu khair. Sabar, itu khair. Tawadhu, itu khair. Kayak halit ya, alhamdulillah ada khair. Khair itu bukan cuma baik fisiknya. Artinya apa? Keadaan dirinya pun pikirannya lagi baik. Kalau sifat dipraktekkan jadi sikap, itu ma'ruf namanya. Sabar itu khair. Tapi ketika ada murid yang butuh perhatian lebih, lalu kita bersabar merawatnya, jujur itu khair. Tapi kalau ada orang tua misalnya nyogok supaya anaknya diterima di YP Al-Azhar, lalu Anda jelaskan, ini sesuai ketentuan aja Bu, nggak bisa standarnya, itu ma'ruf. Menerangkan materi itu khair. Tapi ketika Anda meminta Anda sholat ya, tepat waktu ya, itu ma'ruf namanya. Ma'ruf itu hanya bisa efektif dilakukan bila kita praktekkan sebelum kita memerintahkan. Kalau tidak, anak protes, Pak. Satu kali dalam ada sesi kami mengadakan daurah pendidikan di salah satu cabang Al-Azhar. Pertanyaannya begini dari guru, Ustadz, kenapa anak-anak ini kami ajarkan untuk sholat, tapi ketika azan berkumandang waktunya sholat mereka agak malas berangkatnya? Saya tanya balik begini, bapak ibunya contohkan ke masjid gak? Diam. Bapak ibunya contohkan ke masjid gak? Diam. Nah, itulah koreksi kita bersama, saya, Anda, dan kita. Jadi di dalam Al-Quran, perintah itu akan bisa efektif diberikan ketika kita praktekkan sebelum itu didelegasikan. Jadi ketika Bapak Ibu menempatkan pendidikan dalam konteks ini dan dibawa ke Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, maka di sini ada komitmen bagaimana semua bentuk keluarga besar dan amalnya ini satu amalan yang membahagiakan. Kalau ngajar mesti bahagia, bekerjanya yang senang. Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana cabang Al-Azhar. Gimana caranya ngajar senang, murid senang, tapi saat yang bersamaan, maaf, kita menjadikan kesenangan ini untuk tersambung dengan Allah. Supaya pulangnya pun senang. Yang selanjutnya, maaf, kita mempraktekkan kesenangan ini dalam bentuk pembuktian yang nyata dalam konteks pendidikan, bukan sekedar pengajaran. Jadi, bagian pertama yang kita highlight, saya mulai dari pendidikan dulu karena ini kan yang paling banyak dikerjakan. Bagaimana semua sifat pendidikan itu jadi ibadah dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poinnya. Itu aspek pendidikan. Nanti boleh begini Pak ya, karena ini waktunya terbatas dan saya hanya punya 30 menit kurang lebih. Nanti lain waktu kita bisa diskusi tentang kurikulum Al-Quran dan sunnah tentang pendidikan. Pertanyaan dasarnya begini, pernah nggak Bapak Ibu mengeluarkan kurikulum turunan pendidikan dalam Al-Quran? Dan itu detail sekali, dari batas usia. Ya, saya ambil contoh begini, kenapa Nabi Ismail itu dari kecil, Nabi Yusuf dari kecil, yang kecil-kecil panggilannya selalu bunai. Ya bunayya, ya bunayya, ya bunayya. Dan jawaban anak kepada ayah selalu menggunakan kata abati. Gak pernah pakai abi, gak pernah pakai buya. Itu ada tahapannya Pak. Itu ada risetnya. Dan dimulai pendidikan itu bahkan luar biasanya sejak dalam kandungan. Di kandungan sudah ada, lahir dari 0 sampai 2 tahun ada, 2 tahun sampai menjelang balik ada, stepnya ada. Dan secara sempurna diterangkan oleh Nabi dalam bentuk praktek. Lalu dihimpun kurikulum ini oleh para ulama, ditempatkan dalam kitab-kitab mereka, itu detail sekali, diberi topik. Saya ambil contoh. Imam Al-Bukhari itu kan menulis kitab ya. Imam Al-Bukhari. Ya. Apa nama kitabnya?
singkatannya. Nama kitabnya Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama kitabnya. Coba ulangi itu. Karena panjang kita singkatkan Sahih Al. Saya bacakan lengkap bukan ingin menunjukkan saya hafal, bukan. Naudzubillah, bukan. Ingin menunjukkan karakter kitab-kitab hadis, bukan sekedar bacaan. Di para ulama itu ketika menyusun kitab, dari judulnya sudah memberikan kesan. Kitab hadis kan ada 4 tipe. Ada jami, ada sunan, ada mu'jam, ada musnad. Jami itu apa? Jami itu kitab yang berisi tema-tema umum. Jadi Imam Al-Bukhari ingin mengatakan, kitab saya ini itu kumpulan dari ayat Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berisi topik-topik umum kehidupan. Ada berapa topiknya? 97 topik. Saya telusuri topik ini, seluruhnya bukan karya saya, bukan karangan saya, tapi ayat-ayat Quran yang dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi yang saya verifikasi hadis ini tersambung orangnya semua ke Nabi. Saya tampilkan dengan ringkas dan isinya yang bisa saya jangkau dari kehidupan kurikulum Nabi sehari 24 jam. Dari 97 topik ini, ada topik yang ketiga namanya Kitabul Ilmi. Kitab Badul Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi. Topik ketiga ini Bapak Ibu, Kitabul Ilmi, topik tentang pengetahuan. Ayat-ayat Quran tentang pengetahuan apa? Hadis-hadisnya bagaimana? Praktek pengajarannya seperti apa? Sampai rinci, Bu. Ada jadwal pengajian ibu-ibu. Sampai harinya Nabi atur. Ada harinya. Ini untuk laki-laki. Tempat laki-laki seperti apa yang kondusif. Ini untuk pengajian ibu-ibu. Tempat ibu-ibu itu seperti apa yang kondusif. Apa yang pertama diajarkan. Bagaimana supaya cepat ingat dan tidak lupa. Kan tipikal ingatan itu ada 4 kan? Cepat ingat, lambat lupa. Kan? Kemudian yang kedua, cepat ingat, cepat lupa. Yang ketiga, lambat ingat, lambat lupa. Yang musibah, lambat ingat, cepat lupa. Saya terangkan 1 jam, ingat, baru ingat 1 jam, keluar lupa. Yang kelima, ini Islam membentuk pada yang kelima, ini yang hebat. Cepat ingat, sulit lupa. Bukan lambat, mau lupa susah. Bukan mau ingat, mau lupa susah. Biasanya utang gitu kan? Nah, ini ilmu. Ya, ini mau ingat, mudah. Mau lupa, susah. Gak bisa lupa, Pak. Diajarkan tuh terus gitu. Dan faktor pertama yang dirumuskan oleh para ulama mengeluarkan dari topik tadi, ulama bikin kitab. Contoh, Imam Nawawi misalnya, mengeluarkan dari hadis-hadis Kitabul Ilmi, bikin kitab. Namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Itu sebelum Al-Arba'in, 42 hadis. Sebelum Riyadus Shalihin, 1896 hadis. Ya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim 9 jilid. At-Tibyan, apa isi At-Tibyan itu? Isinya adalah pendidikan dasar yang menyiapkan guru dan murid sebelum proses pendidikan itu dimulai. Bagaimana guru disiapkan? Karena yang paling menarik Bapak Ibu sekalian, ternyata yang menentukan murid itu berhasil jadi baik, kenal Allah, pintar, ingatannya kuat, itu faktor pertama bukan muridnya, itu gurunya. Saya pesantren di Garut, Pak. Masuk 97. Belajar beberapa pengetahuan. Ternyata dari pelajaran-pelajaran yang banyak diajarkan itu, ada beberapa yang dari awal mula diajarkan sampai sekarang mau lupa susah. Ada seorang guru X, saya tidak sebut nama, mengajar kami 2 mata pelajaran. Dari mulai lulus SD, tajwid dengan nahwu. Itu saya masih hafal. Kitabnya Hidayatul Mustafid fi Ilmi Tajwid. Diajarkannya hari Rabu, jam 4 sore. Kebayang wajahnya. Isi kitabnya masih hafal. Padahal dulu nggak ngerti bahasa Arab. At-tajwidu lughatan al-ityanu bil jayyidi wastilahan ilmun yurafu biaqaw mustaqim sifati wal mududi wa ghairi dhalika katarqiqi wa tafhim wa nahwu hibah. Ma ghayatu ilmi tajwid ghayatu bulugh nihayati fi itqan lafzil qur'ani ala matluqi min hadratin nabawiyyati as-sahiyyati wa qila ghayatu sunul lisan al khata'i fi kitabillah ta'ala. Saya bandingkan dengan mata pelajaran lain, kenapa ini kok agak susah? Sudah hafalnya butuh perjuangan, setelah ujian kok pelan-pelan kayak mau hilang gitu. Ternyata ketika kita teliti, salah satu faktor utamanya itu kualitas gurunya.
Bagaimana guru itu datang dengan menyayangi kita. Jadi tahu kebiasaan kita pakai baju apa. Kalau sepatu ada yang rusak, beliau tahu. Kalau hati anak sedang gusah gelindah, ya, sedang gelisah gundah, itu sampai mengatakan, kalian punya masalah apapun, tuliskan di kertas. Anggap saya sebagai ayah sendiri. Ustadz ini ayah kalian. Apa yang kalian butuhkan datang. Kalau perlu ke rumah 24 jam. Ternyata kalimat itu yang menjadikan siswa seperti kami senang dengan kepribadian guru, sehingga apapun yang disampaikan guru kami cintai dan kami serap. Sampai sekarang masih ada. Nahwu sampai sekarang masih hafal, Pak, kitabnya, dari mulai jurumiyah sampai ke alfiyah sampai sekarang. Ada lagi pelajaran, di kami ada analisis tentang notasi musik untuk membedakan dengan Quran, supaya diarahkan cintanya ke Quran, dipahamkan ini tuh seperti ini. Sampai sekarang saya masih hafal. Sampai sekarang. Dari tahun 97. C, D, E, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, F, G, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, F, G, A, B, C, D, E, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, saya hafal saya. Tapi saya nggak bisa, main musik tuh nggak bisa, karena saya nggak terlalu senang. Ya, nggak nyambung frekuensi dengan Quran tuh. Tapi untuk riset saya lakukan. Itu sampai sekarang hafal, Pak. Dan manfaat pertamanya apa? Ternyata bukan dari kitanya yang ingin belajar sungguh-sungguh. Faktor awalnya adalah guru yang siap mendidik. Guru yang siap mendidik. Maka muncullah kemudian turunan-turunan dari pembahasan ulama yang diambil kemudian dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini butuh ruang lagi untuk kemudian diturunkan. Tapi satu kitab. Dari Imam Nawawi ini, ya, koleganya Syekh Ahmad Dahlan, Muhammad Darwish, yaitu Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, 31 Januari 1926, 14 tahun setelah berdiri Muhammadiyah. Ya, 18 Dzulhijjah, ya, Masehiynya 1912, 14 tahun berdiri Nahdlatul Ulama. Beliau mengarang 17 kitab. Dari 17 kitab ini, kitab keduanya namanya Adabul Alim wal Muta'allim. Adabul Alim wal Muta'allim. Itu dimunculkan yang pertama alim dulu, baru muta'alim. Karena tidak mungkin muta'alim bisa belajar dengan benar kalau alimnya tidak benar. Nah, karena itu kita mengingat kembali apa yang kita pelajari dari dahulu, sempat sebelum kita bertugas. Di masa-masa kita belajar, tidak mungkin ada murid yang sukses kecuali ada guru, pendamping, dan orang-orang di sekitarannya yang memiliki frekuensi dan misi yang sama untuk menyukseskan misi ini. Jadi ketika kita bicara Id, kembali, bukan hanya mengembalikan kita mengenang sudah 73 tahun, kita senang, kita bahagia, ukur dengan standar ini. Berapa kesenangannya yang sudah mendekatkan kita dengan Allah. Berapa dari kesenangan ini yang sudah menjadikan kita menikmati ini sebagai standar mutu yang terbaik. Mutunya apa? Ini. Oke. Ini kita belum ke fitrah ya, baru Id ini. Nanti kita pelan-pelan. Satu, ya. Nanti kalau satu saat ada diskusi khusus untuk staf-staf pengajar misalnya, tergabung dengan kelas lain, itu kurikulumnya ada, nanti kita bisa bedah satu-satu itu. Dan hasil dari pendidikan Nabi, semua orang hebat, Pak. Bapak Ibu boleh cek, lintas generasi. Ya, contoh gini, banyak orang keluhan untuk menghafal Quran. Ada yang mengatakan faktor U nih, ya, padahal usaha gitu, bukan usia, ya. Lupa, Abu Bakar itu saat menghafal Quran usianya berapa tahun? Ya. Umar berapa tahun? Ada yang lebih dahsyat lagi, Abdullah bin Abi Umi Maktum berapa tahun? Ya. Dan mereka menghafal Quran ternyata di usia-usia senior dan senjanya. Sampai Quran selesai. Kalau Nabi nggak jadi standar, kalau Nabi kan diberikan oleh Allah. Baik ya? Dan ternyata ada rahasia juga. Ternyata lintas pendidikan yang diajarkan oleh Nabi itu ketika disampaikan itu lintas generasi, yang senior juga banyak, Pak. Dan ketika kami bawa manhaj itu diterapkan di program namanya At-Taisir Learning Center. Pak, kemarin ada rekor seorang kakek 82 tahun hafal Quran 30 juz. Ada ibu 73 tahun hafal Quran 30 juz. Ada anak-anak yang muda-muda itu, ya, itu ada yang, karena ada yang hitungan hari 30 hari, hafal Quran ada yang 14 hari, 20 hari, 25 hari, ada yang 28 hari, dari nol, Pak. Nanti suatu waktu mungkin kita bisa ajak lihat-lihat tuh anak-anak. Kita bawa manhaj itu, diterapkan di sekolah. Anak kecil, Pak, dari 3 tahun. Kami di TK itu lulus, anak itu selesai 5 juz.
SD 30 juz. Baru masuk pesantren. Diajarkan ilmunya. Ketika di bawah manhaj yang Nabi terapkan, diambil dari kitab-kitab itu, kita praktekkan jadi kurikulum sesuai dengan eranya, itu terjadi perubahan luar biasa. Begitu Qur'annya dihafalkan oleh anak dan diulang-ulang, diberikan ilmu apapun, itu dalam durasi yang singkat mereka kuasai, Pak. Baris berbaris, cuma diajarkan setengah jam, langsung dikuasai. Gak pernah ikut pertandingan sepak bola, pengen ikutan. Dibawa beberapa orang, cuma dikasih tunjuk, nah gampang, satu orang nih boleh pakai tangan, pegang di sini, jangan kemasukan. Kalian, ayo sehebat mungkin masukin kita sebanyak-banyaknya. Juara 1 Pak, di final menang 6-2. Kasih sepatu roda, tinggal ditunjukin di YouTube, mainnya begini, pakai, main Pak. Ternyata risetnya ditemukan oleh orang berkebangsaan Maroko, dia riset di London, ditemukan. Inilah rahasianya kenapa dari kecil mengatakan Nabi sejak dari kecil, didik anakmu dengan sholat dan Quran. Orang yang hafal Quran 30 juz atau sedang menghafal walaupun belum sampai 30 juz, dia menghafal dengan benar, meningkatkan akselerasi kecerdasannya 3 kali lipat dari standar anak biasa. Diriset oleh periset ini, ditemukan faktornya. Quran itu minimal 52.000 kosakata. Jadi ketika diulang, itu menstimulus otaknya untuk menangkap apapun dengan cepat, sehingga bisa menyimpulkan dan mengkonstruksikan semua materi yang ada pada dirinya, dan dieksekusi dengan cepat, lebih daripada kecepatan orang biasa. Jadi, kita mau katakan, kita itu punya manhajnya. Kita punya dasarnya. Dan itu momentum kita mengembalikan pada dasar-dasar keislaman, untuk dibawa, diterapkan di dunia modern yang di saat ini kita tinggal. Ini jaminannya kurikulum. Itulah ini. Ya. Bidang dakwah sudah otomatis. Sosial sudah otomatis. Ya, maka apa yang kemudian kita katakan dengan takbir? Kan dalam takbir, dalam Id pertama kita takbir kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba lihat di dalam Al-Quran. Takbir itu beririsan dan beriringan dengan apa? Al-Baqarah ayat 185. Lihat ujungnya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Syukurnya belakangan tapi hidayahnya di awal. Ala ma hadakum. Selama Ramadan diberi hidayah untuk mengembalikan kita pada fitrah yang mula. Salatnya meningkat lagi. Jangankan yang fardu, yang sunnah dikejar-kejar gitu kan Bu? Ibu kalau kapling sajadah di Masjid Agung Al-Azhar untuk tarawih apa isya? Tarawih kan? Padahal tarawih itu kan sunnah kan? Sunnahnya hidup lagi. Sosialnya memberi. Di luar Ramadan orang minta depan mata belum tentu dikasih. Saat Ramadan yang tak ada dicatat. Berapa fakirnya? Berapa miskinnya? Balik lagi. Sosialnya muncul. Berbaginya luar biasa. Taatnya naik, maksiatnya ditekan. Yang kurang baiknya ditekan. Kembali ke awal mula. Ya, yang marah tahan marah, yang korupsi libur. Yang berdebat ditahan. Saya dapat cerita kawan itu dari Sumedang, ada suaminya pemarah, Bu, Pak. Marah itu. Lihat sedikit marah. Puasa, jalan sama istrinya sore. Maghrib jam 6, 18.00, 6 kurang seperempat jalan sama istrinya. Ada tetangga yang provokasi. Tapi saat itu nggak balas, diem aja. Istrinya heran. Dia tanya, Pak, tumben nggak marah? Kata suaminya, tar habis maghrib. Tar habis maghrib ya. Maghrib lupa gitu kan. Nah, yang saya mau katakan adalah, jadi suasana pelatihan itu mengembalikan kita seakan mendapat energi baru, hidayah itu terkumpul pada diri kita. Oh, saya mesti punya visi baru, punya lembaran baru, punya gerak baru, punya gaya baru. Ketika mendapatkan itu senang kita, maka keluarlah ekspresi kesenangan yang mengingatkan kita dengan Allah. Maka dikeluarkanlah kalimat takbir. Takbir kan 3 jenisnya. Takbir perjuangan dalam jihad. Kan? Takbir kemudian dalam menghentikan api ketika berkobar. Ada kebakaran, itu pakai takbir Pak. Salah satunya. Yang ketiga apa? Ekspresi takbir untuk kesenangan, kebahagiaan. Senangnya itu bukan karena Ramadannya selesai. Karena setelah Ramadan saya kembali ingat Allah. Jadi makannya ingat Allah, bekerjanya ingat Allah, bukan hanya sholatnya. Nah sekarang ketika masuk kita dalam suasana Id, mengembalikan kita ke awal, senang kita bertakbir, bersyukur kita, ada makanan, ada kenikmatan, ada kebaruan, dari sekian banyak yang telah kita dapatkan itu, pernahkah kita kumpulkan hidayah
yang kita rumuskan berdasarkan ini poinnya, kegiatan-kegiatan yang ada di YPI Al-Azhar minimal selama 73 tahun. Contoh, tadi disebutkan ada pesantren, ada sekolah, ada universitas. Ya, apa hidayah Allah dalam kehidupan di pesantren ini? Kurikulumnya pernah nggak dikeluarkan? Di sekolah dengan semua turunannya. Di universitas. Universitas pertama yang dibangunkan di Maroko, Pak, di Fes. Ya kan? Perempuan yang menginisiasi, Bu, namanya Fatimah binti Muhammad Al-Fihri. Dari mana inspirasi itu didirikan? Dari perjalanan kehidupan Nabi, Ahlus Suffah. Bikin kampus dari masjid Kairawan jadi kampus. Dari kampus itu dikembangkan. Orang yang lulus dari kampus ini diwisuda pakai toga kan? Ya, toga ya. Ini bukan utak-atik ya, Bu ya. Bukan cocok logi ini, tapi memang dasarnya seperti itu, Pak, perjalanan sejarahnya. Bagian atasnya apa? Warna hitam kan? Sisinya berapa? Dulu 4, Pak. Pertama dibuat 4. Kenapa? Sisi Ka'bah warnanya hitam. Itu kotak. Jadi ilmu yang didapatkan ini, kemanapun dibawa, selalu mengarahkan kita pada kiblat di Ka'bah, ingat kepada Allah. Kalau ngajar, ajarkan karena Allah. Kalau berfatwa, fatwanya karena Allah. Ini yang dimaksud innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi fatwanya dengan khasyah, mendidiknya dengan khasyah. Ya, kalau sudah dengan khasyah, nggak mungkin dia ngajarkan yang salah. Nggak mungkin mendidik yang keliru karena ada khasyah di situ. Ya, sesuatu yang dia rasakan langsung Allah mengawasi. Kalau bicara takut kalau keliru karena Allah mengawasi. Khawatir kalau nggak benar mendidik karena jadi pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itulah khasyah. Maka dipakaikan di kepalanya, bentuknya segi 4 asalnya. Untuk menunjukkan bahwa semua apa yang ia bawa menghadapnya ittijahul qiblah. Berdiri Al-Azhar setelah itu 450-an yang di Mesir oleh ulama kita dibawa dalam konteks kearifan lokal ke Indonesia. Dipakaikan kopiah. Warna hitam juga kan asalnya. Ya, kopiah itu kan dari bahasa Arab, Pak. Ufyah. Bahasa Arabnya itu kubus. Kubus kotak 4. Bapak ke Arab kan tahu kan kubus itu. Taj. Tapi kita ulama kita gunakannya bukan kubus. Khufyah. Kope. Bajunya koko, libasu taqwa dzalika khair. Bawahnya sarung, syar'an, syariat sarungan. Kakinya bakyab, al-baqa wal yakin. Itu betul itu, pesantren dulu begitu. Iya. Oh. Baru kecas lagi ya. Ini bukan cocok logi, ini nyata ini. Ya, ini nyata. Atasnya kofiyah, semakin berilmu semakin khufyah, nunduk. Tawadu. Jadi orang tawadu nggak mungkin banyak selisih. Nggak mungkin mengklaim yang paling hebat. Senang menambah pengetahuan, senang diskusi, menunduk. Bajunya takwa, walibasu takwa dzalika khair. Disebutkan 240 kali dalam Al-Quran dan turunannya. Ada dimensi dengan Allah, dimensi dengan makhluk, dimensi keluarga, dimensi pendidikan, dikeluarkan sifat takwa itu. Syara'an, dia pakai syariat sarungan, berjalan dengan syariat, dijaga syariat dalam kehidupan. Baqiyah, dia melangkah dengan baqa dan yakin karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah hidup yang dia jalankan sampai Id, sampai pulang menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ujungnya wa ayatan minka. Ayat disebutkan 64 kali dalam Al-Qur'an. Tidak pernah disebutkan kata ayat kecuali dalam bahasa Arab menunjuk satu makna saja. Id bersanding dengan ayat. Ibu kalau baca mushaf, ayat itu diterjemahkannya dengan tanda ya, Bu ya. Tanda kan ada 3 bahasa Arab nih. Satu alamat bahasa Arab. Tanda yang mendekatkan pada tujuan. Di mana alamatnya Masjid Al-Azhar? Oh, ini ada di ini jalan ini. Tahu alamatnya semakin cepat sampai ke tujuan. Tidak tahu alamat berputar. 2, ada namanya wasamun, wisam, wasmun, dibuang wawunya ganti alif jadi ismun. Tanda yang membedakan satu benda dengan benda yang lainnya. Kenapa nama kita disebut dengan ism, ismun? Untuk membedakan satu entitas dengan yang lainnya. Adi, yang ini. Pak Hasan, yang lain. Ketika dipanggil Adi, yang nengok saya. Dipanggil Pak Hasan, yang nengok sebelah sana. Lihat, itu ismun namanya. Ketika nama diberikan, mengangkat derajatnya dan memberikan tanda perbedaan dengan yang lain.
Tapi ayat tidak disebutkan dalam bahasa Arab kecuali menunjuk pada tanda yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Karena itulah kenapa seluruh isi Quran disebut ayat. Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah 286 ayat demikian, karena setiap kali kita baca Al-Quran, kita merasa lebih dekat dengan Allah. Quran surah 8 ayat 2, Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya, semakin merasa dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini disandingkan dengan ayat di dalam Al-Quran, diviralkan di setiap generasi untuk memberikan kesan bahwa setiap kita berulang kepada asal mula. Sekarang 73 tahun. Kita mengenang kembali berulang 73 tahun ke belakang. Maka pengingat ini harus disandingkan dengan satu, hadirkan kebahagiaan. La'allakum tashkurun. Hadirkan kesenangan. Silahkan boleh makan. Tapi inti daripada itu semua bukan makanannya, bukan kesenangannya, tapi kita menikmati itu dan senang karena kita kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara singkatnya, selama 73 tahun ini, sudahkah amal-amal dalam dakwah, dalam sosial, dalam pendidikan membuat kita semakin dekat dengan Allah? Lalu dievaluasi di setiap tahun secara berjenjang. Kalau ada yang belum dekat ini, sama dengan tahun kemarin, berkurang, berarti ada mutu yang harus ditingkatkan. Bagaimana mutunya kita bisa tingkatkan? Keluarkanlah kurikulum dari Al-Quran, dari hadis terkait dengan aspek-aspek pekerjaan yang ada di YPI Al-Azhar ini. Buatkan kurikulumnya, seperti Imam Al-Bukhari membuat 97 topik dalam kehidupan. Paham ya? Nah, sekarang pertanyaannya, idnya mau dibawa kemana? Maka pagi ini kita batasi dengan filtrah ini, Idul Fitri. Saya punya 10 menit untuk menguraikan ini terakhir ini. Yang tanggung jawab moderator tadi. 2, Al-Fitru. Nanti saya tutup dengan hadis belakang jadi manhaj yang cepat ya. Dan kaitan dengan subuh, kenapa kita mulai subuh? Bapak Ibu sekalian, kata fitrun, fatara, itu punya 2 makna asal. Ya, jadi bisa fatara yafturu, bisa fatara yaftoru. Ada 2 di situ. 1, bisa bermakna ibtada'a wahtara'a. Memulai sesuatu, pionir dari sesuatu, mencipta sesuatu dari asal. Allah di dalam Al-Quran disebut dengan fatir, pemilik fatara. Fatir disebutkan 6 kali dalam Al-Quran. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. Ya, bahkan di surah dalam Al-Quran, surah ke-35, surah Fatir. Kenapa disebut Fatir? Karena Allah lah yang mencipta segala hal dari awal. Manusia yang meneladani sifat Fatir itu dibawa ke dalam kata Fatara, dibentuk kemudian jadi masdar fitrun, memberikan kesan bahwa mengambil keteladanan untuk menjadi pionir dalam segala hal yang baik-baik. Di mana ditemukan? Misal, kita ambil penjelasannya dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dikutip ini oleh Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab. Ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Ma kuntu adri fatiris samawati wal ard hatta atani a'rabiyani yatakhasamani fi bi'rin. Faqala ahaduhuma, ana alladhi fatartu." Saya awalnya nggak ngerti maksud tujuan pokok dari kata fatiris samawati wal ard. Belum paham ini kemana arahnya. Apakah makna pertama atau kedua? Sampai tiba-tiba datang 2 orang Arab Badui. Jadi ada Arab, ada Arab, itu berbeda. Arabun, Arab kota, berpendidikan, lembut, bagus. Ini kalau nanti bimbing haji, Pak ya, ini ada materi ini penting juga. Ya, ini ada Arab, ini lembut, baik, berpendidikan, bagus. Ada Arab, ini orang padang pasir, karakternya keras, asyaddu kufran wa nifaqa. Ya, debatnya panjang. Ya, tampilannya ya semaunya. Kadang-kadangnya ya, tapi kadang-kadang penting juga gitu. Ya, banyak kisah nanti dalam hadis, terutama di hadis Muslim. Kisah-kisah orang Arab Badui yang kelihatannya ya, tapi di balik itu ada hikmahnya. Ya, dan jadi standar dari kita. Misal gini.
Ada orang nanya ke Nabi, Nabi cerita gini tentang kiamat. Di hadis Muslim tuh. Itu semua orang tegang. Nabi kisahkan nanti bumi hancur, langit terbelah dan sebagainya. Semua nangis. Orang Arab Badui datang. Ya Rasulullah, engkau dari tadi jelasin tentang kiamat, kejadian begini, hancur ini, tapi nggak ada tanggalnya, kapan itu? Jadi orang yang tadinya sedih itu pikir benar juga ya, walaupun kesal gitu. Ya, tapi Nabi kan diberikan wahyu oleh Allah, balik nanya. Sebelum bicara tanggal, apa yang kau siapkan untuk itu? Tanggal itu mudah, kesiapan kamu apa? Ya. Orang ini santai saja jawabnya. Ya Rasulullah, bekal saya sederhana. Saya cinta Anda, katanya. Saya cinta Anda. Maka keluarlah hadis dari Nabi, Al-mar'u ma'aman ahabba. Maka seseorang itu di akhirat akan bersama yang dicintai, bersama dengan yang dia cintai. Hadis ini jadi viral. Yang tadinya sahabat-sahabat senior kesal dengan orang Badui ini, tiba-tiba jadi senang karena pertanyaan dia itu. Itu Arabi. Nah, bertikai dua Arab Badui ini di depan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ini sahabat junior diinvestasikan Pak Ibu oleh ayah ibunya. Ya, namanya Abbas. Dia punya istri nanti, punya anak. Yang pertama Fudail, kedua perempuan, ketiga Abdullah ini. Yang kecil itu disiapkan untuk jadi ulama. Nah, ini penting bagi kita semua sebagai orang tua, supaya di keluarga itu ada yang kita siapkan jadi kebanggaan di akhirat ketika pulang. Maaf saya lompat dikit Pak, mumpung ingat ini. Kalau sudah lupa suka nggak ingat tuh. Di Quran surah 13, ini rahasia ya. Ini di antara kita saja. Di Quran surah 13, ayat 23 sampai 24. Itu ada ayat yang mengatakan ada anak yang disiapkan oleh orang tuanya khusus untuk meningkatkan amal soleh supaya membawa bapak ibu dan keluarganya digandeng ke surga. Jannatu adni yadkhulunaha. Akan ada keluarga besar masuk surganya dari taman surga dulu, tengah-tengah, dari surga Aden. Jadi 8 tingkatan, paling atas Firdaus, tengah-tengah surga Aden, taman yang indah. Kemudian keluarga besar itu datang, wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Tiba-tiba anaknya gandeng bapaknya, gandeng ibunya, gandeng pasangannya, di belakang diikuti oleh keluarga besarnya. Dan Allah perintahkan pada malaikat berdiri di setiap pintu surga menyambut keluarga besar ini. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, salamun 'alaikum bima sabartum wa ni'ma 'uqbad-dar. Disambut oleh para malaikat, datang anak ini dia gandeng bapaknya, gandeng ibunya, gandeng pasangannya. Keluarga besarnya ikut. Lalu malaikat mengatakan, selamat, Anda sukses bersabar saat di dunia, menyiapkan amalan untuk hari ini, dan silahkan nikmati surga yang belum pernah dijamah. Dari ayat-ayat ini, muncullah keluarga-keluarga hebat yang menyiapkan anaknya khusus untuk menggandeng mereka jadi kebanggaan di akhirat. Anak bapak, ibu juara olimpiade dari sekolah Al-Azhar, senangnya luar biasa kan? Yang pertama disebutkan bapaknya, itu ayahnya siapa sih? Ibunya siapa sih? Di hari kiamat nanti, Allah viralkan orang tuanya, dipanggil, bapak fulan, ibu fulan, silahkan, dipanggil anaknya, digandeng kedua orang tuanya, dibawa ke surga, diselamati oleh semua malaikat. Maka Abbas menginvestasikan Abdullah kecil dari sejak dini untuk belajar pendidikan dasar. Dibawa ke majlis Nabi, mulai merangkak, didoakan oleh Nabi jadi viral, sampai Nabi meninggal usianya 13 kurang lebih 14 tahun, sudah hafal 2000 hadis. Di antara pemaknaan hadis ini jadi mufassir Quran. Kata beliau, saya belum paham makna fatiris samawati sehingga saya menemukan 2 orang Arab Badui bertikai. Salah satunya mengatakan tentang sumur, siapa yang duluan memulainya. Lalu yang satu mengatakan ana fataratuhu. Hei, bukankah saya yang pertama kali membuat sumur ini? Ay ibtada'tuhu. Jadi kata fatir dibawa ke asal mula fatara, diterapkan dalam bentuk fitrun untuk memberikan kesan awal mula pionir dari sesuatu kreasi awal yang dibuat. Ketika kita mengatakan Idul Fitri, kembali ke awal, ke asal, dekat dengan Allah, dan Fitri memberikan penekanan, jadilah orang pertama, jadilah pionir yang mempraktekkan itu. Jadi kalau di Indonesia, bahkan di dunia, ada orang yang setelah Ramadan ingin kembali dekat dengan Allah, maka YPI Al-Azhar adalah orang pertama yang melakukan itu. Jika ada sekolah di Indonesia ini yang mendidik anaknya ingin dekat dengan Allah, maka YPI Al-Azhar yang pertama melakukan itu. Jika ada sekolah-sekolah yang mendidik tentang makna sholat, ada masjid yang dipraktekkan, maka YPI Al-Azhar jadi pionir di dalamnya.
Jika ada sekolah yang mengajarkan tentang manasik, bagaimana cara haji yang baik, umrah yang baik, maka YPI Al-Azhar jadi yang pertama untuk menerapkan itu. Idul Fitr ditarik dalam konteks mutu dakwah, sosial dan pendidikan. Dibawa dalam lingkar kehidupan kita, refleksi 73 tahun. Bisakah kita mengembalikan itu ke awal dan jadi pionir di dalamnya? Bila tidak menjadi fa'il, jadilah kemudian naibul fa'il. Jadilah mubtada. Kalau tidak mungkin, jadilah khabar. Dan mubtada tidak akan bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya sifat umum. Harus khusus. La yajuzul ibtida' bin nakirah malam tufidka inda zaidin naghirah. Tidak mungkin ada orang ingin jadi pionir kalau tidak punya sifat-sifat khusus. Maka 73 tahun ini, mari kita keluarkan karakter khusus YPI Al-Azhar. Jadi kalau bicara tuh di luar begini, oh kok bisa begini ya? Oh itu Al-Azhar itu. Oh kok bisa tampil begini ya? Oh itu YPI Al-Azhar itu. Wah, bacaan Qurannya bagus ya. Itu YPI Al-Azhar itu. Wah, ini hafalan Qurannya bagus ya. YPI Al-Azhar itu. Nah, itulah Idul Fitri yang mengembalikan itu pada kebaikan. Dan makna kedua, saya tutup sesuaikan waktunya. Fatara juga bisa berarti insyaqqa. Sesuatu yang terbelah, terbuka. Kenapa Idul Fitri kita dimulai dengan hari pertama Syawal disebutnya Idul Fitri? Karena kita kembali membuka mulut untuk makan lagi di awal waktu. Kebuka lagi. Makanan dikunyah, makanan dibelah. Langit terbuka, langit terbelah. Terbuka di hari kiamat, terbelah, kebuka, kelihatan atasnya. Disebut dengan infatara. Idas sama'un fatarat. Dibuka. Maka bukalah sekat-sekat yang menghambat kita untuk maju. Belah. Semua bentuk pesimisme. Tantangan-tantangan yang membuat kita untuk bisa jadi unggul. Buka itu, belah itu, keluarkan semua potensi kebaikan, munculkan sampai kita mendapatkan rasa yang indah untuk kita awali ini. Dan dibukalah itu dengan subuh, karena subuh membelah kegelapan malam, membawa cahaya terang untuk kehidupan. Hadis tentang subuh, saya tutup, pas ini 30 menit. Riwayat Abu Daud, nomor hadis 1367, diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Maqala, beliau mengatakan, perhatikan kalimatnya, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha min naumihi fajalasa wa masaha bi yadihi min athari naumi fa qara'a khawatim Ali Imran. Baru di situ baca doa bangun tidur, baru setelah itu dhahaba ila syannil mu'allaqah, baru kemudian berwudu, fatawaddu dan salat. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bangun dari tidurnya lebih dari tengah malam sedikit atau kurang sedikit atau pas tengah malam, rumusnya Isya ke subuh bagi 2. Baik ya, berapa jam? Bagi 2. Misal, jam 3, setengah 3, jam 3 lebih dikit. Ketemu, bangun, duduk dulu. Menghilangkan bekas ngantuk supaya sadar dulu. Ya, ini di ilmu kesehatan kemarin saya diskusi. Ternyata luar biasa, tidur kan jantung kan detaknya berbeda dengan saat bangun Pak ya. Transisinya duduk. Hilangkan bekas ngantuk, karena tidak ada doa dalam Islam dilakukan dalam keadaan tidak sadar. Alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana. Bangunnya jam 3, begitu amat melek jam 6. Makanya cek Masjid Agung Al-Azhar tuh, saya suka agak senyum-senyum sendiri kalau dengar azan subuh di Indonesia. Karena di Timur Tengah itu biasanya sholatnya panjang, naumnya pendek. As-salatu khairum minan naum. Nah, di kita ini naumnya yang panjang. Salatu khairum minan naum. Yang paling diingat yang terakhir kan? Sadar, baru ternyata bukan doa bangun tidur dulu. Perhatikan kalimatnya. Nabi membaca 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Nah, 11 ayat terakhir itu berisi panduan tentang visi kehidupan dan rencana-rencana strategis yang akan dibuat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil. Silakan Bapak Ibu cari, saya sambil menutup, di mana Anda bisa temukan di buku manapun, bahkan kitab suci, yang dari awal bangun sudah meminta kita menjadi pribadi yang ulul albab, tingkat cerdas paling tinggi, yang paham tentang esensi hidup, yang mengerti tentang apa yang harus dikerjakan. Fungsi mata ini intinya apa? Fungsi lisan ini fungsinya apa? Ada orang baru belajar, dengar satu kata sudah paham arahnya kemana. Itulah ulul albab. Dari kata lub. Jadi kalau kelapa itu ada kulit luar, ada batoknya, ada dagingnya, ada yang paling lembut tuh, bagian dalamnya itu. Itu bagian paling dalamnya lub namanya. Lub. Jadi kalau orang tahu lihat kelapa, dia akan ngincar intinya.
Apakah untuk obat? Dia lihat dari luarnya sudah paham isinya, bukan cari serabutnya. Itulah ulul albab. Bangun tidur harus paham esensi hidup. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. Baru bangun tidur sudah merumuskan kegiatan hari ini apa? Jam 7 kerjakan apa? Jam 8 apa? Jam 9 apa? Itulah sebabnya kenapa waktu pertama disebut subuh. Dari kata asbah, sesuatu yang sudah riap dengan rencana. Quran surah 81 ayat 18, was-subhi idza tanaffas. Demi waktu subuh yang saat nafas keluar, rencana sudah siap. Jadi nggak ada ceritanya, Pak. Bangun tidur kita ditanya nggak tahu jam 9 kemana. Ya gimana nanti aja. Nanti gimana? Siapkan visinya. Dan bikin, jangan cuma agenda dunia. Nyambungkan dengan Allah, zikir dan buat sampai dengan ke akhirat. Saya tutup. Caranya kata Quran gini, Pak. Turunkan dulu surganya, baru jadikan kurikulum di bumi. Umumnya kalau ditanya ingin masuk surga, surga apa? Firdaus kan? Pertanyaannya, pernah nggak mengeluarkan karakter penghuni surga Firdaus dalam Al-Quran? Keluarkan itu, praktekkan di bumi, bawa dalam suasana kehidupan di YPI Al-Azhar. Dan ketika disebutkan itu karakter, bukan pekerjaan. Sifatnya, tandanya. Quran surah 23 ayat 1 sampai dengan 9. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim walladzina hum 'anil laghwi walladzina hum lizakati, sampai ke ujung ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Kata Allah, ada calon penghuni surga Firdaus yang sedang beraktivitas di bumi. Siapa mereka? Yang sholatnya khusyuk, yang mengerjakan yang penting-penting, yang nggak penting dia abaikan, semangat untuk bisa berzakat. Maka Bapak Ibu sekalian, terapkan itu di Al-Azhar. Tidak ada pendidikan sholat di YPI kecuali sholatnya khusyuk, bukan sekedar sholat biasa. Anak-anak Al-Azhar kalau sholatnya bagus, mengerjakan yang penting-penting, yang nggak penting jauhi. Semangat kumpulkan infaknya bagus, berkembang sosialnya bagus. Tapi untuk apa? Supaya bisa zakat, supaya bisa infak. Jadi kalau cuma lomba membangun, pendidikan, membangun, dibagusin, jangankan Al-Azhar, yang lain itu bisa melakukan itu. Jangankan yang beriman, banyak sekolah yang dimiliki yang belum beriman, bahkan lebih bagus bangunannya dibanding yang kita miliki. Jadi kalau hanya berlomba meninggikan bangunan, yang lain sudah melakukan itu. Dan jauh sebelum kita. Perbedaannya apa? Kita punya kualitas, kita punya substansi, dan kita punya target jangka panjang untuk kembali kepada Allah dalam kebaikan. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. Ya Allah, mohon jadikan amal kami ini pembebas kami dari neraka di kemudian saat kami pulang. Sampai ke ujung ini. Sampai kemudian selesai. Dan saya tutup di ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai semua, saya terapkan di konteks ini ya. Hai semua keluarga besar Al-Azhar, pengawasnya, pengajarnya, pejabatnya, dan turunan-turunannya. Isbiru. Bersabarlah dalam tugas ini. Wasol. Biru. Dan saling menguatkan dalam kesabaran itu. Kalau ada yang lelah, motivasi. Sabar. Kita sedang berjuang. Sabar, kita pegang teguh. Warabitu, ribat. Jadikan ini ribat, batas kita berjuang sampai terakhir, sampai pulang. Wattaqullaha, pelihara takwa di lingkungan kita. Sebagai ayah yang bertakwa, sebagai suami yang bertakwa. Anda boleh jadi pejabat di yayasan, di kantor, tapi di rumah tetap ayah. Saya sekarang dipanggil ustaz, yang panggil syekh, panggil kiai. Di rumah, anak kami tidak kenal ustaz, tidak kenal kiai. Saya belum pernah seumur-umur pulang ditunggu anak saya dan dibilang kiai, tidak. Anak kami ingin ayahnya, Buya. Kalau dia tuliskan, tidak. Saya pulang Pak, berangkat. Dia gambar tuh, anak usia 4 tahun, 2 tahun, bikin gambar. Buya jangan dilihat ya, nanti pas di mobil saja. Pulang jam berapa? Jam sekian. Begitu sampai mobil saya buka, seorang ayah, laki-laki itu, dia gambar semampunya, pakai peci, dilepas 2 anak, 1 jilbab, 1 biasa, dilepas, dan ditulis di bawahnya, I love you Buya, engkau adalah ayah terbaik yang Allah kirimkan untuk kami. Maka tahu. Dan ditunggu jam 11 betul ketika pulang, dia tuh di depan pintu, hanya untuk dapat ayah. Anda boleh jadi guru di sekolah, tapi Anda ayah di rumah, Anda suami di rumah, istri di rumah. Itulah takwa yang kita kembangkan dan jadikan semua dengan keluarga besar. Semua keluarga. Keluarga itu disebut ailah dari kata aul, yang saling mendukung, mensupport, mendorong, membahagiakan.
Bersaing boleh, tapi persaingan itu jangan sampai menjadikan satu sekolah dengan yang lainnya jadi bertikai. Kita keluarga. Kita bawa rombongan ini dan kita kembali kepada Allah dengan sifat takwa. Di surat Az-Zumar itulah sifat takwa dikumpulkan sebagai penutup, perhatikan kalimatnya. Lihat kalimatnya. Allah menegaskan di dalam Al-Quran, ada satu golongan yang masuk ke dalam surga dengan kalimat yang indah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Saya berharap mudah-mudahan semua keluarga besar YPI Al-Azhar ini menjadi zumara, rombongan yang kuat, yang kokoh, yang utuh. Bukan hanya 200 sekolahnya, 65.000 anak didiknya, tapi siapapun yang terhubung di sini adalah keluarga besar rombongan takwa yang diterima amalnya di dunia dan kembali kepada Allah dalam kebahagiaan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan berkenan. Mohon maaf bila ada hal yang kurang tepat, silakan nanti dikoreksi. Tapi saya ingin pastikan sebelum saya tutup, jelas uraian saya? Bisa dipahami ya Pak ya? Baik, kita masih beriman ya? Kalau masih berarti saya sebutkan penutup surah Al-Maidah ayat 100. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Ini khusus yang beriman saja. Hei orang-orang yang masih beriman, kalau sudah jelas materi disampaikan, sudah paham, jangan banyak ditanyakan. Kalau kalian beriman, karena bertanya pada yang jelas menjadikan iman luntur dan nanti yang jelas makin tidak jelas. Paham uraiannya? Jelas. Baik, terima kasih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hidayat, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala ilmu yang telah disampaikan. Satu kali tidak sholat, satu hari di neraka. Satu hari di neraka sebanding 1000 tahun di dunia. Jadi kalau ada orang asarnya out, maghribnya out, isanya out, subuhnya out, zuhurnya out, sehari semalam 5 waktu dia tidak sholat, berarti 5000 tahun dia ada di neraka. Biar mikir lah. Bu, ayo pilih mana anak muda? Mau ke surga dipaksa apa ke neraka tapi ikhlas? Mendingan ke surga tapi dipaksa daripada ke neraka tapi ikhlas. Betul? Nah, lihat nih, sepanas-panasnya api di dunia warnanya kebiru-biruan. Warnanya apa Bu? Kebiru-biruan. Dan sepanasnya api di neraka 70 kali panasnya api yang sangat panas api yang ada di dunia. Bayangin tuh. Saya ulang, sepanas-panasnya api di dunia warnanya kebiru-biruan. Panasnya api neraka 70 kali panasnya api yang sangat panas api yang ada di dunia. Di neraka nanti Allah kasih makan. Jadi neraka tenang aja, dikasih makan gratis sama Allah. Apa makanannya? Buah zakum. Apa itu buah zakum? Lelehan logam yang mendidih, yang apabila dimakan maka kata Nabi, ridallah fi ridal wali, lain wa suqtullah fi suqtil wali. Ridha Allah bergantung ridha orang tua, murka Allah bergantung murka orang. Wah, jelas anak muda. Anak muda ini anak muda bukan? Anak muda. Anak muda. Sayang mana pacar sama orang tua? Woi, sayang mana pacar sama orang tua? Orang tua bilang pacar. Sayang mana orang tua sama pacar? Orang tua. Tapi anehnya malam minggu yang digonceng anak orang. Yang diajak makan bakso anak orang. Sayang mana pacar sama orang tua? Pacar.
Hei manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah ibumu. Bila kau takut pada polisi, lebih takutlah. Keren. Kalau ada seorang yang berhasil, sukses, hebat jadi orang, lalu dia merasa ingin membayar jasa orang tua. Sebagai anak perlu kita ketahui bahwa hutang yang tidak bisa dilunasi di dunia ini adalah hutang anak kepada orang tua. Jelas anak. Hadirin al-hadirat rahimakumullah. Tung keripik tulang bawang, corona sudah hilang, ganti musim kondangan. Benar. Tung keripik tulang bawang, kalau pergi ngaji cium tangan suami. Cium tangan suami belum? Nah sebaliknya kalau ada pengamen tuh, kita kasih apa sayang? Kasih, bukan sayang. Betul. Jadi kalau dia ngamen di rumah kita itu, kita kasihkan. Betul. Sungguh terpaksa aku menyanyi, mengharapkan Tuhan bermurah hati. Kita cuma kasih tapi gak sayang, betul.